Halo guys, kembali lagi di Talks Gaming. Kali ini aku akan coba untuk tes performanya Samsung Galaxy Tab 2 ini guys. Di episode sebelumnya gue sempat tes performanya Samsung Galaxy Note 2. Dan di episode sebelumnya juga gue perbaiki tablet ini. Karena sebenarnya tablet ini tuh bukan tablet baru, ini tablet yang belinya tuh udah lama banget pas awal-awal keluar. Dan tablet ini gue matiin pas gue kelas 2 SD atau kelas 3 SD. Soalnya kan tablet ini udah tua, udah agak rusak, terus udah ketinggalan, jadi gua harus update gitu. Dan di episode sebelumnya gua berhasil memperbaiki tablet ini, tapi sayangnya nggak semuanya gua perbaiki karena ada beberapa yang gua nggak bisa perbaiki dan ada juga yang harus diganti, tapi sayangnya spare partnya tuh nyarinya susah. Contohnya LCD Samsung Galaxy Tab 2 ini nyarinya susah. Oh iya guys, kalau misalnya gua nggak upload selama berminggu-minggu dan video ini juga uploadnya bakal telat, gue minta maaf karena gue tuh sekarang udah sekolah offline, gue udah nggak sekolah online lagi, jadi gue udah sibuk, udah banyak tugas, dan sekarang gue tuh udah kayak kurang sempet lah buat konten, buat ngedit tuh udah susah. Jadi gue minta maaf banget kalau misalnya jarang upload, karena sejujurnya bikin konten kayak gini tuh butuh waktu yang lama. Dari proses tes performanya sama proses ngeditnya tuh butuh waktu. Jadi ya sorry guys kalau misalnya gue jarang upload, tapi gue bakal usahain buat upload. Oke, sudah cukup untuk curhatnya. Inilah spek dari Samsung Galaxy Tab 2. Oke, sekarang coba gue nyalain untuk Samsung Galaxy Tab 2 ini guys. Jadi inilah untuk tampilan dari Samsung Galaxy Tab 2. Ini jelas tabletnya ringan karena udah gua reset. Sebelum gua bikin video ini, gua sempat untuk factory reset Samsung Galaxy Tab 2 ini. Karena sebelumnya tuh Samsung Galaxy Tab 2 ini tuh bener-bener lemot parah, nge-lag parah, bahkan sering restart sendiri. Jadi gua akhirnya reset ulang dan yap, akhirnya jadi lancar lagi, dan gua berharap semoga nggak restart lagi ya. Oke, coba cek untuk setting. Jadi Samsung Galaxy Tab 2 ini penyimpanannya sebesar 16 GB, tapi karena udah kemakan sistem jadi tinggal sisa 11 GB. Dan untuk OS-nya Samsung Galaxy Tab 2 ini pakai Android 4.1.2 alias Jelly Bean. Yang awalnya tuh Android Ice Cream Sandwich, tapi sekarang udah diupdate ke Android Jelly Bean, dan sampai di Android Jelly Bean doang, nggak bisa diupdate lagi nih. Aplikasi-aplikasi yang ada di Samsung Galaxy Tab 2 ini adalah aplikasi yang versinya tuh udah usang ya, termasuk YouTube dan Play Store-nya. Ini Play Store-nya tuh gak bisa install aplikasi karena versinya ini yang udah usang. Di sini gue cobain tes download WA dan hasilnya jelas gak bisa. Hasilnya tuh malah dapat masalah sinyal, padahal di sini gue udah jelas pakai WiFi dan sinyalnya bagus, tapi dia nggak mau, gak tahu kenapa malah nggak bisa. Oh ya, ngomong-ngomong, di sini juga ada Samsung Apps. Nah, bagi yang nggak tahu, Samsung Apps adalah Galaxy Store versi lamanya. Dan ini bisa dibuka, tapi di sini dia minta update. Oke, setelah diupdate, namanya pun berubah jadi Galaxy Apps. Dan di Galaxy Apps ini lumayan banyak game juga nih. Dan untuk YouTube-nya ini versi usang, jadi pas dibuka tuh hasilnya malah loading terus, nggak selesai-selesai. Tapi bukan berarti tablet ini gak bisa nonton YouTube. Tetap bisa nonton YouTube, tapi harus lewat browser. Di sini gue cobain pakai browser bawaan dari Samsung Galaxy Tab 2 ini. Dan ketik YouTube, buka YouTube, dan boom, hasilnya bisa.
Yap, kalau untuk nonton YouTube Samsung Galaxy Tab 2 ini masih lancar, tapi caranya ribet, harus lewat browser. Dan gue saranin pakai browser bawaan biar lebih ringan dan lebih kompatibel. Oke, karena Playstore-nya nggak bisa ke update-update, akhirnya gue cobain download aja dari web. Dan di sini gue pakai Playstore yang versinya lebih baru, tapi bukan yang paling baru, karena gue takut kalau yang paling baru tabletnya ini nggak kuat. Dan untuk loadingnya ini lumayan lama. Oke, ini dia untuk tampilan dari Playstore-nya. Ini Playstore-nya udah jelas lebih baru, versi 10.5. Dan di Playstore ini jelas bisa download aplikasi. Contohnya di sini gue cobain WA ya. Yap, tablet ini support WA karena Android Jelly Bean adalah Android minimum buat WA. Dan pas dibuka jelas bisa, cuman di sini lama banget ya loadingnya. Yap, berhasil bisa masuk ke tampilan daftar. Cuman di sini gue saranin kalian jangan pakai WA di tablet ini karena Samsung Note 2 aja ngos-ngosan pakai WA, apalagi tablet ini yang speknya itu di bawah Samsung Note 2. Jadi ya gua nggak bakal coba-coba buat pindahin nomor WA gua ke tablet ini ya guys. Oke, selanjutnya gua mau cobain Instagram. Pas loading itu lama banget, dan pas udah nyampe tampilan login itu tiba-tiba aplikasinya ngehang dan terhenti tiba-tiba. Gua cobain sekali lagi, tetap aja hasilnya malah terhenti. Oke, sekarang gue cobain pakai Instagram Lite. Untuk Instagram Lite, jelas tablet ini bisa menjalankannya dengan lumayan lancar, tapi kadang-kadang bakal ada lag atau enggak loadingnya yang lama banget sih. Oke, selanjutnya di sini gue cobain Facebook, dan pas loading tuh emang lama, dan sempat juga ada masalah juga, tapi untung aja bisa masuk sampai tampilan login nih. Dan untuk Facebook ini ternyata bisa dijalankan dengan lancar juga, tapi ya paling bakal ada lag-lag atau loadingnya lama. Dan gue saranin sih mending pakai Facebook yang versi Lite karena biar lebih stabil sama lebih lancar aja. Untuk Facebook ini tuh kadang-kadang suka tiba-tiba terhenti sendiri. Untuk message di sini cuma tersedia yang versi Lite, dan itu pun nggak bisa dipakai karena pas gua cobain buka pesan dari temen, tiba-tiba aplikasinya tuh terhenti. Dan terakhir gua cobain aplikasi TikTok, dan di sini cuma tersedia TikTok yang versi Lite, dan pas dibuka tuh ya sama aja, loadingnya lama, dan pas di tengah-tengah loading tiba-tiba aplikasinya terhenti. Aduh. Di sini gue cobain lagi, ternyata tetap aja hasilnya itu terhenti. Oke, selanjutnya gue bakal cobain tes untuk main game. Di sini gue udah sediain ada 4 game, dan yang pertama gue buka adalah Mobile Legend. Dan jujur ya, untuk Mobile Legend ini loading sama downloadnya tuh super duper lama. Gue aja nunggunya sampai capek, nunggunya lama banget. Dan yang nyebelin, udah di loading lama-lama itu hasilnya malah nggak bisa dibuka. Jadi emang ini tablet nggak support buat main game Mobile Legend. Jadi ya mungkin speknya emang udah cuma 1 GB RAM, jadi nggak kuat kali ya main Mobile Legend. Ya udahlah ya. Di sini gue nyerah karena gue udah ngulang-ngulang, tetap aja hasilnya itu malah kena error. Padahal sinyal sih bagus. Oke, selanjutnya gue cobain main Free Fire. Dan untuk Free Fire ini jelas gak jauh beda sama Mobile Legend. Sama aja, loadingnya lama, downloadnya lama banget. Dan yang nyebelin, sama kayak Mobile Legend juga, pas udah ditunggu lama-lama, di download lama-lama sampai ini memorinya mungkin udah penuh, malah stuck di loading. Dan di sini gua udah nyerah karena sumpah loadingnya lama banget, gak masuk ke menu. Ya udahlah, mungkin emang gak kuat nih tablet. Oke, selanjutnya di sini gue cobain main game Alphard Nitro. Ini game gue download dari Galaxy Apps, bukan dari Play Store. Dan cuman ada Alphard Nitro doang. Kalau untuk Alphard 9 jelas tablet ini gak support. Tapi jujur akhirnya gue seneng karena ada game yang bisa dimainin di tablet ini. Dan untuk Alphard Nitro ini jelas bisa dimainin nih. Dan di sini gue cobain dulu untuk settingan. Oh, ternyata nggak punya settingan grafik ya. Jadi pakai ya udah grafik bawaan aja. Dan di sini gue cobain main 1 game di Samsung Galaxy Tab 2 ini.
Dan pas awal-awal mulai game, di sini tabletnya tiba-tiba ngeprem parah. Bahkan saking ngepremnya gue sampai kesusahan ini ngontrol gamenya. Aduh. Tapi akhirnya sih jadi lancar dan bisa dimainin. Dan menurut gue game ini grafiknya sih udah lumayan bagus ya. Sebenarnya untuk Alphard Nitro ini bisa dibilang kadang-kadang lancar, kadang-kadang nge-lag parah gitu. Jadi ya sesuai tabletnya aja sih. Kalau misalnya panas mungkin bakal ngeprem parah, tapi kalau misalnya masih dingin mungkin bakal lancar. Tapi jujur game ini bisa dimainin dengan lumayan lancar sih. Oke, selanjutnya gue cobain main game masa kecil gue waktu masih pakai tablet ini, yaitu Clash Royale. Dan kalau untuk Clash Royale ini jelas bisa dimainin dengan lancar, nggak ada masalah. Mantap sih. Nah, kalau untuk game-game kayak PUBG, CODM, atau enggak Stumble guys, ternyata tablet ini nggak support ya untuk game-game ini. Ya mungkin karena emang softwarenya yang udah ketinggalan. Jadi ya udahlah, gimana lagi. Namanya juga tablet jadul. Oke, selanjutnya di sini gue cobain main game berat, yaitu game Live After. Live After adalah game perang zombie gitu yang seru banget, dan gue juga sempat mainin. Dan gua nggak nyangka game ini bakal tersedia di Play Store Samsung Galaxy Tab 2. Tapi sayangnya sepertinya gua terlalu berekspektasi tinggi, karena jawabannya udah jelas tablet ini nggak bakal kuat dipakai main game ini. Ya karena emang speknya sama penyimpanannya nggak cukup. Oke, selanjutnya di sini gua cobain main game Hide from Zombie. Ya ini juga adalah game zombie-zombian, tapi ini game ringan bukan game berat. Dan awalnya gua kira tablet ini kuat buat main game ini. Cuman ternyata gua salah, karena ternyata tablet ini gak bisa dipakai main game ini. Bukan karena gamenya yang berat, melainkan karena game ini butuh Google Play Games. Dan Google Play Games-nya tuh harus diupdate ke versi yang paling baru. Dan tablet ini tablet jadul, jadi layanan Google-nya gak mendukung. Oke, selanjutnya di sini gue cobain game Riptide GP. Riptide GP adalah game balapan gitu, dan ini juga termasuk game yang gua mainin pas masih pakai tablet ini. Ingat banget ini gua main sama kakak gua, dan itu bener-bener wah, nostalgia banget. Oh, ini untuk settingan defaultnya mentok di rata kanan loh. Wow. Jadi sebenarnya game ini tuh di Play Store udah nggak ada, karena ya aku juga nggak tahu sih. Tapi kalau kalian cari game Riptide GP, munculnya tuh yang Riptide GP 2, sedangkan Riptide GP yang ini tuh udah nggak ada. Nggak tahu kenapa tuh. Oke, dan di sini gue cobain main satu game, ya sekalian nostalgia. Oke, selanjutnya gua udah download Minecraft, dan gua udah download Minecraft hampir semua versi karena gua cobain satu persatu. Dan dari semua versi ini cuman ada beberapa doang sedikit yang bisa di-download, dan itu pun versi lama, bukan versi yang bener-bener versi yang udah jadul banget gitu. Oke, selanjutnya gua cobain Minecraft, dan semoga ini gak ngeblank kayak Samsung Note 2. Oh, bisa deng. Jadi ini bisa. Di sini gue cobain bikin Word. Dan loh, kenapa ini hitam nih? Ya ngebug sih. Oke, gue cobain bikin Word baru. Emang ya untuk Minecraft versi lama ini sering banget terjadi bug kayak tadi, Wordnya hitam gitu. Dan yap, ini dicobain lancar, nggak ada masalah, masih bisa lah dimainin. Yap, bahkan setelah gue ledakin TNT banyak pun dia tetap masih bisa lancar nih, walaupun tadi nge-lag-nya parah. Oke, selanjutnya di sini gue coba tes untuk kameranya.
Dan inilah untuk hasil dari kamera 3 megapiksel Samsung Galaxy Tab 2. Menurut gua kameranya masih lumayan bagus, tapi kalau keadaannya cerah. Oke, ini dia untuk hasil kameranya. Ini emang kameranya nggak ada ultrawide, jadi kamera itu sempit banget ya. Tapi walaupun sempit, ini masih kelihatan bagus sih, dan masih oke lah ya. Menurut kalian ini kameranya gimana? Masih oke atau enggak? Walaupun ini agak sempit sih kameranya sih, menurut gua. Dan Samsung Galaxy Tab 2 ini juga punya fitur-fitur yang lumayan kalau dipakai buat multitasking itu bagus, tapi nggak bakal semulus tablet-tablet zaman sekarang, karena ya jelas sekali lagi ini tablet yang umurnya tuh udah mau 11 tahun atau 10 tahun, jadi wajar udah RAM-nya cuma 1 GB, penyimpanan 16 GB ya. Dan Samsung Galaxy Tab 2 juga punya UI yang sama dengan Samsung Note 2, dimana Samsung Galaxy Tab 2 sama Samsung Note 2 ini sama-sama menggunakan TouchWiz UI. Dan emang ini dari UI-nya mirip banget. Yang membedakan itu versi Android-nya, dimana Samsung Galaxy Tab 2 itu Android Jelly Bean, sedangkan Samsung Note 2 udah Android KitKat. Oke guys, itu dia untuk review atau bisa dibilang tes performa dari Samsung Galaxy Tab 2 ini di tahun 2022 ini. Menurut kalian gimana? Apakah tablet ini masih worth it? Ya sebenarnya sih menurut gua masih lumayan lah ya kalau untuk yang ringan-ringan. Tapi jujur walaupun ringan-ringan tetap aja ngos-ngosan pasti tabletnya nih, karena emang punya gua nih kan udah minus juga. Tapi kalau kalian lagi cari tablet yang harganya terjangkau dan bisa dipakai buat sekolah atau enggak buat kerja atau buat multitasking, jelas gua nggak bakal rekomendasi tablet ini, karena tablet ini tuh udah ketinggalan. Bahkan kalau kalian cari tablet ini yang masih baru, yang masih original, gue tetap nggak saranin, karena tetap aja dari spek, dari kamera, dari OS itu udah ketinggalan. Jadi udah banyak yang nggak support aplikasi di tablet ini. Dan sekarang itu kan banyak juga tablet-tablet yang harganya terjangkau tapi worth it buat dibeli. Tapi jangan sampai cari tablet HDC ya. Tapi kalau buat sekedar koleksi atau buat nostalgia kayak gue, ya lumayan lah tablet ini buat koleksi ya. Oke, segitu aja untuk tes performa dari Samsung Galaxy Tab 2 ini. Jangan lupa kasih subscribe, like, dan komen. Dan bye.